Surat cinta kecil dari sudut Sumatera. Untukmu yang membaca ini, dari sudut Aceh yang basah, penuh harap dan luka. Aku lahir dan tumbuh di tanah Aceh, bukan sekedar tanah di peta, tapi tanah dengan nafas hutan yang lebat, sungai yang jernih, dan cerita seribu kehidupan. Dulu sebagian besar provinsi ini adalah hutan alami, sekitar 59% dari seluruh daratan. Aceh masih tertutup pepohonan pada 2020, penyangga hidup dan air bagi kami. Namun selama puluhan tahun, wajah hutan ini terus berubah, pohon-pohon terus hilang, dan landscape alam pun ikut merintih. Hari demi hari, hutan yang dulu adalah rumah bagi sungai yang tenang, kini terpecah-pecah. Banyak alur air yang kehilangan pelindung utamanya ketika hujan deras datang, seperti pada akhir November 2025 ini. Air tak lagi tertahan, tak lagi diserap pepohonan, dan tanah pun menangis menjadi banjir bandang. Aku masih ingat hujan itu, bukan hujan biasa, tapi cakupan ribuan milimeter dalam beberapa hari. Sejauh yang dikatakan para ahli sebagai cuaca ekstrim yang makin sering muncul karena perubahan iklim global. Sementara itu, sungai-sungai yang dulu diam kini menjadi monster yang tak terduga. Banjir besar ini tak hanya menerjang rumah, ia juga mengoyak harapan. Beberapa laporan menyebut lebih dari 700 orang tewas, ratusan ribu jiwa kehilangan tempat tinggal, dan ribuan fasilitas publik hancur. Data BNPB sendiri memperlihatkan korban jiwa, infrastruktur rusak, serta pengungsi ratusan ribu orang di Aceh dan Sumatera. Di desa-desa kecil, aku dengar kabar saudara-saudara kita berjalan puluhan kilometer mencari sembako, air bersih, dan harapan. Karena akses jalan putus, transportasi lumpuh, dan posko bantuan tak bisa menjangkau semuanya dengan cepat. Ini bukan sekedar angka, ini nyawa, ini cerita, dan ini darah. Ketika hujan berubah menjadi bencana, aku sering bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya tak selalu mudah, tapi lebih dari satu suara ahli lingkungan mengatakan bahwa kerusakan ekosistem dan eksploitasi alam berperan besar. Di Aceh dan Sumatera yang luas, gambaran hutan yang hilang tidak kecil. Lebih dari 1,4 juta hektar hutan hilang selama dekade terakhir karena pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan proyek lainnya. Setiap batang pohon yang hilang adalah kapasitas alam yang lenyap. Pohon-pohon yang seharusnya menyerap air hujan, menahan erosi, dan menyelamatkan tanah dari keganasan banjir kini tak lagi ada di sana. Satwa liar pun turut menderita. Habitat-habitat yang dulu sunyi kini kosong atau musnah. Butuh ratusan ribu hektar hutan agar sistem sungai dan tanah bisa tampil sebagai benteng alami, bukan menjadi pemicu kehancuran. Aku tahu tak ada pihak yang sempurna. Pemerintah telah berusaha, lalu bahkan ada rencana membangun kembali ribuan rumah korban banjir, serta kerja keras berbagai lembaga untuk melakukan evaluasi dan pemulihan. Namun di medan yang sebenarnya, di luar statistik, banyak saudara menunggu bantuan itu tiba, berhari-hari, berminggu-minggu, dan beberapa berjalan kaki puluhan kilometer demi mencari bantuan pangan. Ini bukannya soal kritik, ini soal manusia yang membutuhkan kecepatan, empati, dan kerjasama. Kita tak ingin menyalahkan, kita ingin belajar dan bangkit. Aku menulis ini bukan menyalahkan siapapun. Aku menulis ini sebagai putra Aceh yang pernah hidup melalui masa perang di 2003, tsunami dahsyat di 2004, gempa besar di 2013, dan kini banjir di 2025. Tiap bencana mengajari satu hal, kita hidup berdampingan dengan alam, bukan di atasnya. Aku memberi ini sebagai kurir suara bagi mereka yang tak terdengarkan, bukan sekedar menunggu hujan reda, tapi menyiapkan tanah, hutan, sungai, dan nurani kita untuk hujan berikutnya. Surat ini adalah cinta kecilku, cinta untuk Aceh, hutan-hutanku, anak-anak yang berlari di tengah banjir, dan semua yang berharap esok lebih baik. Percayalah, jika kami rakyat Aceh yang telah diuji berkali-kali oleh bencana, pernah hidup di bawah suara senjata, pernah berdiri di antara puing tsunami, pernah berlari saat bumi berguncang, dan kini kembali basah oleh banjir, jika kami mengatakan keadaan saat ini sangat berat, maka sungguh, keadaan ini benar-benar berat untuk ditanggung oleh orang biasa. Ini bukan keluhan berlebihan, ini bukan drama, ini adalah batas tenaga manusia yang sudah terlalu sering dipaksa kuat. Dan ada satu pengingat yang ingin kami titipkan, bukan sebagai amarah, melainkan sebagai renungan. Dalam satu bait syair pernah terdendang bahwa mereka yang diuji berkali-kali bukanlah orang yang mengacuhkan Tuhannya, bukan pula mereka yang dibenci, justru mereka lah yang paling disayangi, yang diingatkan, dan yang ditegur secepat mungkin ketika arah langkah mulai keliru. Jika kami warga Aceh hari ini kembali diuji, maka semoga ini bukan hanya tentang kesabaran kami, tapi juga tentang kita semua untuk menjaga tanah, hutan, sungai, dan cara kita memperlakukan alam. Sebelum ia kembali mengingatkan dengan cara yang lebih keras, surat ini tidak meminta belas kasihan, ia hanya ingin didengar, karena cinta kadang memang datang dalam bentuk peringatan. Bencana ini besar, luka ini nyata, tetapi semangat kita lebih besar ketika kita mendengar, belajar,
dan menjaga bumi yang telah memberi begitu banyak. Dari sudut Sumatera dengan segala harap dan doa. Terima kasih.